pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar dunia kesehatan. Nah, bicara mengenai kesehatan nih saudara, tentunya di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kami lakukan, segenap tim produksi dan juga pengisi acara telah melakukan swab antigen sebelum produksi ini dilaksanakan, lalu juga selalu menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ya, kita kembali ke tema kesehatan pada hari ini. Saudara, kanker payudara menjadi penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan di payudara tumbuh tak terkendali, kemudian membentuk benjolan dan menjadi ganas. Nah, umumnya pengobatan kanker payudara ini dilakukan dengan kemoterapi dan tindakan operasi pengangkatan tumor atau benjolan. Namun, adakah solusi lain untuk penyembuhan penyakit kanker payudara yang tepat dan minim efek samping? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Ya saudara, Bincang Kita hari ini temanya yaitu kanker payudara antara persepsi dan solusi. Tentunya untuk membahas tema hari ini saya tidak sendiri, sudah ada Dr. Siska dari CMI Bandung dan juga ada Ibu Ella Nursilalahi. Beliau adalah pasien CMI yang telah sembuh dari kanker payudara. Halo Dr. Siska, apa kabar? Alhamdulillah Mbak Widi. Baik ya, sehat baik, selalu. Sehat. Bagaimana Ibu Ella, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini ada Ibu Ella, ada Dr. Siska. Ini pasti bisa menjadi obrolan yang bermanfaat dan juga mencerahkan, terutama bagi Anda saudara yang mungkin yang memiliki penyakit yang sama atau mungkin kerabatnya ada yang pernah mengalami kanker payudara. Nah, kita akan berbincang nih sama Ibu Ella, mungkin bisa dibagi pengalamannya untuk awalnya seperti apa sih pertama kali mengetahui bahwa Ibu kena kanker payudara, Bu? Awalnya di tahun 2007 saya melahirkan anak keempat. Waktu itu baru menginjak bayi 1 tahun. Suami saya meninggal, jadi bayi saya, karena saya harus melanjutkan kuliah, waktu itu masih D2, saya harus melanjutkan kuliah karena saya harus mengambil alih tanggung jawab saya. Terus waktu itu karena mungkin bayi saya titipkan ke neneknya di Bandung, jadi otomatis saya tidak memberikan ASI secara penuh. Waktu itu cuma kurang lebih 1 tahun memberikan ASI-nya. Itu pun hanya sebelah, karena di sebelah kanannya putingnya tidak sempurna. Jadi ketika punya anak 4 pun saya yang kanan tidak bisa memberikan ASI-nya. Nah, setelah 1 tahun kemudian ada rasa sakit yang tadinya sih cuma sedikit sakitnya, tapi lama-kelamaan sakitnya semakin luar biasa. Waktu itu lalu saya periksa ke dokter, terus ke rumah sakit. Akhirnya saya melakukan operasi. Nah, sebelah kanan saya. Tapi setelah ada pemeriksaan yang kanan pun harus melakukan operasi, di sebelah kiri sudah ada tumornya. Jadi kanan dan kiri sekaligus operasi dua-duanya. Baik, itu berarti ketika mengetahui langsung dilakukan tindakan operasi begitu ya? Iya. Tadi Bu Ella bilang kan tidak bisa menyusui karena emang jarak ya. Itu apakah ada kaitannya juga Dr. Siska dengan tidak menyusui dengan penyakit kanker payudara nih, Dok? Iya, jadi memang tidak menyusui pada ibu yang harusnya menyusui itu menjadi salah satu faktor risiko. Di samping memang mungkin pasiennya sudah ada genetik, jadi sudah ada faktor keturunan yang memang keluarganya itu menderita kanker. Ditambah lagi dengan dia tidak menyusui, jadi itu sebenarnya faktor risiko saja yang memperberat. Tapi memang ada Mbak Widi, memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu faktor risiko kanker payudara adalah tidak menyusui. Baik, ketika Ibu mengetahui kanker payudara begitu pasti down begitu ya, pasti sedih sekali, apalagi melakukan operasi sekaligus langsung pengangkatan berarti 2 ya Bu ya. Lalu selanjutnya apalagi yang dilakukan, apalagi yang harus diusahakan oleh Ibu? Setelah operasi dua kali itu sakitnya tuh belum ternyata berhenti. belum selesai begitu ya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun dari operasi itu sakitnya itu malah bertambah sakit, malah bertambah pecah. Jadi ada keluar cairan yang udah bau dari payudara.
Nah, tapi setelah itu saya harus melakukan operasi yang ketiga kali. Ketiga kalinya Iya, dilakukan ketiga operasi kali, begitu. iya. Berarti kekhawatirannya juga pasti akan bertambah Iya, kembali. iya, Lalu iya. akhirnya bagaimana mengenal atau mengetahui tentang metode Dr. Ibnu Sina di CMI Bandung ini, Bu? Nah, setelah harus operasi yang ketiga kalinya, saya dengar di Bandung ada pengobatan tanpa operasi. Waktu itu saya datang ke sana, tapi dalam kondisi semangat saya yang sama Yang sekali sudah masih ketakutan. menyerah ya, Bu, ya? Hampir menyerah bisa dikatakan. Nah, alhamdulillahnya dari tim CMI-nya itu memberi saya semangat untuk mau berobat, untuk mau sembuh, dan akhirnya saya berobat di situ. Waktu itu stadium berapa, Bu? Waktu itu stadium 2B. 2B. Oke. Ketika sudah berobat, terapi yang dilakukan apa saja yang dirasakan, Ibu? Pas awal berobat ke sana sih tidak percaya juga, jangan-jangan ini masa sih bisa nggak dioperasi begitu ya? Itu seperti berteman dengan kematian itu betul-betul dirasakan gitu. Pas 2 hari 3 hari itu pengobatan di sana, sakitnya luar biasa dari ujung kepala sampai ujung kaki itu betul-betul merasakan sakit seperti ya mungkin nih saya mau mati sekarang gitu, mau meninggal sekarang. Tapi saya terus berobat, tapi semangat harus terus saya mau gitu untuk sembuh, dan akhirnya setelah pengobatan 1 bulan sakitnya hilang. 1 bulan? Iya. Baik, Dokter Siska, ini apa yang membedakan pengobatan dengan metode Dokter Ibnu Sina dengan metode kemoterapi? Baik, pada dasarnya jadi untuk terapi kanker secara medis modern saat ini sama aja dengan metode Ibnu Sina. Jadi ingin membunuh sel kankernya atau menghambat pertumbuhan sel kankernya. Jadi memang yang membedakan kemoterapi, kalau kemoterapi kan dia membunuh sel kanker tapi dia tidak bisa membedakan yang mana nih sel kanker, yang mana nih sel normal. Jadi tetap selain membunuh sel kanker, dia juga merusak sel yang di sekitar sel kankernya itu. Nah, kalau metode Ibnu Sina atau formula Ibnu Sina itu memang dirancang jadi obat ini, formula ini memang bisa mencari yang mana sel kanker. Nanti ketika sudah dapat sel kankernya, jadi disitulah dipotong akar-akarnya atau dimusnahkan, dihancurkan tanpa merusak sel yang di sekitarnya ataupun di jaringan dan organ lain seperti itu. Kalau melihat dari kasus Bu Ella kan sudah dioperasi ya begitu. Apakah juga ada perbedaan dari terapi yang dilakukan dengan kasus lainnya yang mungkin yang belum dioperasi, Dok? Mungkin ada perbedaan, tetap kita lakukan pemeriksaan, makanya perlu pasien datang, diperiksa juga oleh dokter umum, dokter spesialis. Nanti kita periksa di situ terapi apa yang cocok untuk ibu ini. Selain penggunaan terapi Ibnu Sina kan kita berintegrasi. Jadi kalau memang perlu metode modern atau pengobatan seperti saat yang di rumah sakit biasa seperti yang kita ketahui saat ini, ya tetap kita kombinasi. Jadi tetap dilakukan pemeriksaan. Jadi pada intinya memang ketika pasien sudah siap menerima formula Ibnu Sina, ya formula Ibnu Sina yang kita berikan seperti itu, Mbak Widi. Baik, apakah ada jarak misalnya dari pengobatan ataupun tindakan operasi begitu, terus akhirnya kemudian akan beralih ke metode Ibnu Sina itu, apakah harus ada jarak terlebih dahulu atau bagaimana nih, Dok? Kalau kondisi pasien stabil, ya nggak ada jarak, langsung kita lakukan terapi. Tentunya dengan pemeriksaan terlebih dahulu yang seperti saya bilang tadi. Jadi, bagaimana dengan kemoterapi? Kalau kemoterapi juga seperti itu, kalau kondisinya stabil, kita nilai kondisinya stabil, bisa dilakukan, tapi harus stop dulu ya Mbak Widya. Baik, jadi tidak bisa bersamaan begitu ya? Jadi stop dulu kemoterapi, baru kita stop kemoterapi, kita lihat pasien stabil, langsung kita lakukan pemberian terapi Ibnu Sina. Jadi tidak ada jarak yang khusus begitu, harus dilihat dari kondisi pasien dulu begitu. Baiklah, ini semakin menariknya informasi yang bisa kita gali, terutama ada Ibu Ella yang bisa semakin lebih banyak lagi berbagi, dan juga ada dari sisi kedokterannya itu dari Dokter Siska mengenai kanker payudara. Kita akan gali lebih dalam lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita.
Anda kembali bersama kami tentunya di Bincang Kita, masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga dua narasumber yang masih setia bersama saya, ada Dr. Siska dan juga ada Ibu Ella di sini, masih membahas mengenai kanker payudara ya. Ternyata memang ada solusi lain selain pengobatan dengan operasi atau kemoterapi, yaitu dengan menggunakan metode Dr. Ibnu Sina di CMI Bandung ini, dan bisa dijelaskan lebih detail lagi sebenarnya tahapan untuk pengobatan dengan menggunakan terapi metode Ibnu Sina ini seperti apa sih dok di CMI Bandung? Jadi sama seperti, karena kita juga medis ya Mbak, jadi pasien datang, kita lakukan pemeriksaan, nanti kita diagnosa penyakitnya. Nah setelah diagnosa nanti kita konsulkan ke bagian divisi komplementernya atau bagian farmasinya. Nanti di situ akan ditentukan jenis pengobatan seperti apa yang dilakukan, berapa lama, seperti itu. Dan prosedur perawatan, kalau misalnya kalau kanker payudara kan biasa cenderung ada luka. Nanti untuk perawatan lukanya juga dijelaskan seperti itu. Memang bertahap. Nah untuk pemeriksaannya USG, kalau misalnya payudara, kemudian pemeriksaan darah atau lab seperti itu. Jadi memang harus ada dulu diagnosanya, baru kita bisa meracik obatnya. Jadi benar-benar terintegrasi semuanya ya dengan teknologi medis yang saat ini. Jadi benar-benar ini juga berjalan beriringan, tidak pisah-pisah ya dok ya berarti ya. Jadi kita nggak bisa memberikan obat sebelum tahu diagnosanya, sebelum kita lakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium seperti Laboratoriumnya itu, juga harus ada tesnya, lalu juga tes fisik dari kondisi si pasiennya juga harus jelas begitu, baru akhirnya bisa diracik lah itu yang namanya formula Ibnu Sina seperti itu. Nah Ibu Ella, gimana nih pengalamannya ketika sudah mengenal klinik CMI Bandung, akhirnya terapi dengan menggunakan metode Ibnu Sina ini, apa yang dirasakan? Apakah ada efek-efek samping? Karena pasti Ibu sudah tahu nih perbandingannya ketika dioperasi, efek samping yang dirasakan apa? Lalu ketika sudah berobat di CMI Bandung dengan menggunakan metode Dr. Ibnu Sina ini seperti apa? Alhamdulillah setelah berobat ke CMI, rasa sakit sih sudah nggak ada. Sudah jadi tidak awal-awal ada. saja berarti ya Bu ya? Pas awal lagi pengobatannya aja. Setelah beberapa bulan sampai sekarang pun nggak ada rasa sakit atau keluhan yang lainnya, tidak ada. Baik. Setelah 5 tahun kemudian dari pengobatan di Ibnu Sina, saya melakukan mamografi dan itu pun hasilnya udah bagus, nggak ada sama sekali. Sudah hilang sama Sudah sekali? hilang, ya. Baik, itu waktu itu berapa lama? 1 bulan proses pengobatannya atau bagaimana? 1 bulan. 1 bulan, setelah itu ada berkelanjutan perawatan atau bagaimana, atau ketika sudah sembuh, sudah selesai pengobatannya, sudah bisa stop dari obat-obatan Ibnu Sina atau formula Ibnu Sina ini? Kalau untuk pengobatan sudah tidak melakukan lagi pengobatan karena nggak ada rasa sakit ataupun keluhan yang lainnya. Cuma kalau ada kita apa-apa bisa konsultasi atau apa ya, CMI terbuka sekali gitu. Dan selama ini setelah 5 tahun Ibu bebas dari kanker payudara, tidak ada terasa apapun? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya Bu ya. Baik Dr. Siska, dari pengalaman pasien-pasien yang lain selain mungkin Ibu Ella begitu ya, apakah ada keluhan-keluhan mengenai efek samping yang dirasakan ketika melakukan pengobatan dengan menggunakan metode Ibnu Sina ini? Ya, jadi secara umum memang kan setiap pengobatan apapun itu yang kita lakukan, baik secara medis konvensional maupun medis komplementer yang seperti formula Ibnu Sina ini, pasti ada efek sampingnya. Cuma tetap kita karena memakai bahan organik, jadi bahan alam, kimia organik maksud saya, tetap itu lebih resiko atau efek sampingnya itu lebih kecil dibandingkan dengan obat-obatan yang modern, karena mereka kan sifatnya kimia sintetik seperti itu. Nah, jadi pasien-pasien yang berobat ada yang mengeluhkan, tapi sebagian besar tidak. Jadi memang tergantung pada keparahan penyakit, kemudian kepatuhan si pasien, kemudian stadium daripada kansernya sendiri. Jadi kalau misalnya pasiennya patuh, kemudian dia bisa menjaga pola makan dan pola hidupnya, insya Allah efek samping minimal sekali, ya kan? Karena dia memang tidak merusak sel normal, jadi memang mencari sel kansernya. Oke, untuk
apa ya namanya, untuk penyembuhannya, proses penyembuhannya terutama untuk kanker payudara itu paling cepat berapa lama dan paling lama biasanya berapa Variatif lama? Mbak Widi, kalau seperti Bu Ella kan masih stadium 2B atau 2A ya Mbak? 2B. Nah 2B itu mungkin lebih cepat 1 sampai 2 bulan. Nah biasanya nih pasien-pasien yang datang ke kita itu udah parah. Stadium 4 biasanya. Stadium 3, di atas stadium 3. 3. Jadi sudah ada penyebaran ke organ lain atau minimal ke kelenjar getah bening. Nah itu pengobatannya biasa 4 bulan atau 6 sampai 8 bulan, maksimal 8 bulan, tapi tetap kita nilai juga pasiennya. Kalau dia usianya sudah di atas 60 mungkin agak lebih lama, tapi kalau di bawah 60 ya maksimal 8 bulan seperti itu. Berarti 1 sampai 8 bulan tergantung dari kondisi si pasien itu kankernya sudah menjalar kemana saja atau kan sudah ada komplikasi ke organ-organ lainnya. Apakah ada kemungkinan juga bahwa akan ada muncul benjolan lagi seperti yang tadi sudah dirasakan ya, kalau operasi ternyata sudah menjalar kemana-mana nih, ada benjolan lagi, dioperasi lagi. Bagaimana dengan terapi metode Ibnu Sina ini, Dok? Sejauh kemungkinan ini, itu. Sejauh ini kalau sudah selesai pengobatan, artinya kansernya sudah mati, jadi karsinogen, zat-zat karsinogen yang ada di dalam sel normal itu sudah mati. Insya Allah kalau pasien tetap menjalani pola hidup yang sehat, tidak akan kembali lagi Mbak Widi. Oke, berarti memang sudah diputus rantainya, sel yang salahnya begitu ya, yang bermasalahnya. Nah Ibu, ini kan mungkin bukan hanya ibu yang mengalami ini ya, kanker payudara merupakan momok bagi perempuan yang bisa dikatakan pasti membuat down begitu ya. Banyak orang mungkin yang belum bisa menjadi survival begitu, masih mengidap kanker payudara, bisa diberikan tips ataupun semangatnya, berbagi semangatnya untuk saudara di rumah dimanapun Anda berada. Ya, untuk siapapun yang punya kanker itu harus pola makan yang baik, pola hidup yang baik, terus harus punya semangat yang tinggi untuk sembuh. Itu penting sekali. Jadi semangat untuk bisa sembuh harus tumbuh dari diri sendiri. Ibu pernah mengalami up and down-nya ya Bu ya? Iya. Pernah hampir menyerah begitu ya? Iya. Ya baik saudara, masih banyak sekali informasi yang bisa kita gali, terutama untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai metode pengobatan dari Dr. Ibnu Sina di CMI Bandung, terutama untuk pengobatan kanker payudara. Kita akan simak usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, masih membahas mengenai kanker payudara antara persepsi dan solusi. Seperti yang telah saya janjikan, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengobatan metode Dr. Ibnu Sina di CMI Bandung, terutama untuk mengobati kanker payudara, simak saja informasi berikut ini. Kanker terjadi akibat pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya. Biasanya kanker pada awalnya tidak menimbulkan gejala dan baru terdeteksi setelah mencapai stadium lanjut, sehingga kanker menjadi penyumbang kematian kedua terbesar di dunia. Faktor utama pemicu kanker adalah pola hidup yang kurang sehat, seperti kurang olahraga, merokok, dan pola makan yang tidak sehat. Penyakit kanker bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang pengobatan untuk penyakit kanker. Dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formulasi Ibnu Sina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21.
Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanon Fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien kanker saat ini dengan operasi, kemoterapi, atau radiasi. Namun, pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga membutuhkan biaya yang besar. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit kanker sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu konon karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita kanker, formula Ibnu Sina memiliki kemampuan untuk memutuskan sel-sel kanker, sehingga pasien dapat sembuh tanpa kemoterapi ataupun operasi. Jadi setelah diagnosa tegak ya, setelah pemeriksaan laboratorium, kita juga harus tahu tinggi badan pasien, berat badan pasien, dan golongan darahnya. Karena dari situlah dasarnya tim farmasi kita bisa meracik obat sesuai dengan kebutuhan pasien. Formula Ibnu Sina ini dia bekerja dalam hitungan detik, di mana kanker itu sendiri menyebar dalam hitungan menit. Jadi obat ini dirancang bekerja sangat cepat dan terprogram. Dia cepat dan terprogram. Jadi kecepatannya juga oke, lalu terprogramnya itu dia tidak akan merusak sel yang masih normal. Dia hanya merusak sel kanker saja, karena memang dirancang pasangan obat itu adalah sel kanker. Sehingga pasien itu merasa lebih nyaman. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit kanker. Saya menderita kanker sejak 2017. Saya awal datang ke CMI itu kondisi payudara kanan saya tuh besar ya, membengkak. Jadi kalau dibuat beraktivitas untuk pegang atau mengangkat sesuatu itu agak sedikit nyeri. Akhirnya selama 2 bulan diterapi, kemudian minum obat dari CMI, kondisi payudara saya sudah mulai hampir sama seperti yang sebelah kiri, kemudian sudah mengecil, jadi
temukan obat yang tepat di CMI karena metodenya itu kalau menurut saya sangat logik dan bisa diterima di akal ya. Saran saya untuk rekan-rekan di luar sana yang sedang mendapatkan anugerah sebetulnya ya, saya melihatnya sebuah anugerah penyakit kanker ini, segera berobat ya ke CMI karena sebetulnya kanker itu bukan sebuah penyakit yang harus ditakuti, tapi harus diselesaikan dan harus diobati secepat mungkin. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit kanker, namun juga penyakit mematikan lainnya, seperti jantung, gagal ginjal, dan diabetes. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000. Ya, setelah menyaksikan tayangan tadi, tentunya lebih mengenal ya bagaimana metode Ibnu Sina ini dilakukan di CMI Bandung, terutama untuk mengobati kanker payudara seperti yang juga sudah dirasakan oleh Ibu Ella. Nah, ini udah di segmen akhir, jelang penutupan, tapi kayaknya kurang nih ya dok ya, kalau belum ada tips dari dokter untuk bagaimana sih caranya kita bisa mencegah kanker payudara agar kita jangan sampai terkena. Baik, jadi dari saya paling untuk kita sebagai wanita terutama, jadi harus sering-sering melakukan sadari pemeriksaan payudara sendiri dan sadani pemeriksaan payudara oleh tenaga klinis. Jadi sering-sering datang ke dokter ketika dirasa ada keluhan pada payudara. Dan paling penting adalah persepsi. Jadi semua penyakit insya Allah ada obatnya. Jadi tinggal kita gali informasi dan bangun pemahaman yang mendalam tentang penyakit kita dan berusaha untuk berobat agar sembuh seperti itu. Dan kalau memang sudah terkena penyakit yang mematikan seperti Ibu Ella yang tadi sudah dijelaskan ya, jangan menyerah, tetap semangat, pasti semuanya ada jalan. Seperti yang dokter Siska bilang juga bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Baiklah, Dokter Siska dan juga Ibu Ella, tidak terasa nih 30 menit sudah berlalu. Terima kasih atas waktunya ya, ngobrol-ngobrolnya sangat bermanfaat sekali. Tapi sayang sekali kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Saya Widi Dwinanda, sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak Ibu.